Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu Rasulullah. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali tatap muka di sesi pendanaan individu ketiga. Di mana pada waktu sesi pendanaan individu kedua kita lakukan secara daring, tapi alhamdulillah untuk individu ketiga ini kondisi sudah mulai berangsur membaik sehingga kita bisa melakukan tatap muka seperti ini. Bu Rahma dan keluarga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Baik Bu Rahma, mohon izin untuk pendampingan kali ini kita akan melakukan sesi diskusi ya. Ada yang pertama terkait refleksi 1 bulan terakhir, diskusi tindak lanjut pemetaan karakter murid, kemudian diskusi proses terkait komunikasi visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid, kemudian rencana terkait visi misi dan program sekolah tersebut, dan terakhir adalah sesi refleksi seperti biasa dari proses pendampingan. Baik, sudah siap ya? Siap. Nah, dari yang pertama, mungkin Bu Rahma bisa ceritakan apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa saja yang dianggap sebagai capaian. Bisa ceritakan. Jadi selama 1 bulan terakhir ini saya kan sudah mendapatkan banyak ilmu, intinya ilmu yang paling penting itu, dan menurut saya sangat menarik ya, budaya positif tentang pembuatan kesepakatan kelas, dan itu menjadi sebuah pencapaian buat saya karena setelah tatap muka itu saya sudah menerapkannya di kelas saya, terutama di kelas di mana saya sebagai wali kelas, karena di situ kan saya bisa membuat kesepakatan lebih baik, hubungan interaksinya lebih mendalam dengan siswa-siswa binaan saya, sehingga saya bisa membuat kesepakatan kelas di kelas mereka. Sedangkan untuk kelas lain tentu saya tidak bisa melangkahi wali kelas mereka gitu ya. Sehingga itu aja bisa saya lakukan. Namun tetap saya di kelas-kelas yang bukan wali kelas saya sebagai wali kelasnya, saya tetap mengedepankan hal-hal yang harus kita sepakati bersama. Minimal itu hanyalah pada saat pembelajaran itu terjadi ya, tidak ditempel di kelas karena saya tidak enak untuk melangkahi wali kelas tersebut. Jadi itu adalah menurut saya pencapaian yang sangat penting ya. Karena bagaimanapun untuk memulai sesuatu, kesepakatan kelas itu menjadi inti utama. Di mana di sana juga saya melihat juga anak-anak menjadi lebih terbuka. Saya melihat itu kalau anak-anak lebih, saya mau begini. Jadi mereka punya kesadaran sendiri lah, tanpa saya harus menyuruh mereka untuk apa, bersihkan kelas. Jadi mereka sudah bilang, tadi saya memulai di kelas saya, karena kemarin walaupun tatap muka nggak pernah bertemu dengan mereka karena selalu ngajarnya di kelas yang berbeda gitu. Jadi pada saat tadi saya ketemu tuh saya langsung menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Walaupun memang aksi nyata saya pernah melakukannya di kelas lain, tapi kan bukan kelas binaan saya. Sehingga rasanya sekarang itu lebih apa ya? Lebih dalam lagi lah rasanya, karena saya melihat langsung interaksi siswa saya, akan saya lihat yang akan terus saya refleksikan ke depannya ya. Mudah-mudahan pandemi ini udah segera berakhir lah, sehingga kita terus bisa merefleksikan tentang kesepakatan kelas itu dalam proses tatap muka ini gitu. Kemudian pencapaian kedua yaitu ketika saya sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya langsung melakukan penerapan, walaupun pemetaan itu walaupun secara tidak mendalam ya. Jadi saya masih pernah itu saya mengirimkan angket lewat Google Form ke siswa kelas 8A. Saya tanyakan mereka suka belajar bagaimana, apa hobi mereka, itu saya tanyakan. Kemudian pada saat tatap muka sebentar dulu sebelum PPKM dilaksanakan, saya sudah berkomunikasi sama mereka. Oh, kamu sukanya belajar apa gitu, individual atau apa? Nah, itu saya catat. Kemudian saya ketika aksi nyata, saya membuat diferensiasi berdasarkan hal tersebut. Sehingga memang sih awalnya pada saat aksi nyata itu mendesainnya saya merasa nggak pede ya, apakah strategi diferensiasi yang saya lakukan sesuai atau tidak. Walaupun ini sekedar aksi nyata ya, artinya bukan kondisi yang sebenarnya. Tapi setelah aksi nyata, kemudian dapat masukan dari pasangan, kira-kira aksi nyata saya sesuai nggak diferensiasinya? Oh, sesuai kok, itu udah ada ini sesuai diferensiasinya. Saya lumayan lah agak percaya diri, nah gitu. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran sosial emosional. Menurut saya itu luar biasa ya, karena ketika pembelajaran sosial emosional itu saya merasa tertampar sendiri, karena artinya dulu kayaknya saya dulu kayak saya pernah marah misalnya kepada siswa,
itu rasanya saya belum matang secara emosional gitu. Misalnya harusnya nggak ke siswa marahnya gitu, harusnya lebih ya karena mungkin tekanan kerjaan dan lain sebagainya, artinya pernah marah pada tempatnya, kamu harus begini nih. Kalau enggak, pokoknya itu dah. Jadi seakan merefleksikan apa itu. Kemudian sekarang bahwa saya menyadari bahwa itu harus kita belajar lagi untuk mengontrol emosi, terutama tentang bagaimana kita mengajarkan bukan hanya untuk kita pembelajaran tersebut, tapi untuk anak-anak juga gitu. Bagaimana mengajarkan kompetensi sosial emosional itu ke anak-anak. Jadi itu yang saya pelajarin. Jadinya, oh saya harus lebih matang lagi dari segi sosial emosional dulu, baru saya bisa mengajarkan hal tersebut pada anak saya, kepada siswa saya begitu. Okay. Luar biasa sekali. Jadi hal-hal yang ada 3 poin ya yang saya tangkap, jadi budaya positif kesepakatan kelas ya. Tapi Bu Rahma menekankan bahwa kesepakatan kelas itu di kelas binaannya, di kelasnya. Tapi untuk yang mata pelajaran ya yang khusus saja ya, yang Bu Rahma. Kemudian anak-anak lebih terbuka ketika bisa bertatap muka langsung sehingga interaksinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bu Rahma sudah mengumpulkan data terlebih dahulu lewat Google Form. Kemudian yang terakhir adalah silakan Pak, tidak apa-apa, silakan. Yang terakhir adalah pembelajaran sosial emosional. Ya. Lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu tentang pemetaan karakter murid dengan tidak apa-apa Pak, silakan. Mengambil tas. Belakang kelihatan kamera. Tidak apa-apa. Baik. Yang pertama adalah hal yang menarik yang Bu Rahmah rasakan ya ketika melakukan pemetaan murid, apa yang didapatkan seperti itu? Dulu pertama waktu kita aksi nyata kesepakatan kelas itu ya sebagai praktek awalnya itu, saya merasakan anak-anak itu sulit mengungkapkan apa yang dia mau gitu ya, bahwa kesepakatan kelas ini adalah hal yang baru. Bagaimana nih cara saya juga bingung waktu itu. Jadinya akhirnya saya lebih banyak memandu dengan kalau begini, kalau kelasnya kotor bagaimana. Nah akhirnya barulah mereka mau, kelas harus bersih Bu. Nah baru seperti itu. Jadi saya lebih banyak menggali hal-hal tersebut tuh, mengarahkan mereka untuk berpikir ke arah hal tersebut. Misalnya kalau teman ngomong kotor bagaimana, sakit atau tersinggung nggak, gimana harusnya gitu, biasanya gitu lebih banyak gitu. Nah sekarang saya melihat tadi pada praktek tadi itu memang sih mungkin ada siswa yang sama begini Bu, ada yang langsung mengucapkan hal tersebut, hingga saya itu menjadi wah ini bagus, jadi itu menjadi sebuah hal yang bisa memotivasi teman yang lain. Oh ya Bu, setuju gitu. Akhirnya menurut saya prosesnya menjadi lebih mudah gitu. Misalkan tadi saya juga menekankan bahwa saya sebagai wali kelas, jadi mungkin karena itu juga mereka menjadi hubungannya lebih lebih dalam lagi, sehingga mereka menjadi lebih terbuka gitu. Yang terkait tadi Bu Rahma juga menyebutkan bahwa mengirimkan Google Form ya, untuk survei tentang minat belajarnya. Nah, dari hasil Google Form-nya tersebut, data-data apa yang ini pemetaan ya. Tadi sempat blank. Didapatkan. Nah, kalau pemetaan itu saya kan melihat profil belajar. Apakah dia suka belajar pakai gambar? Kamu suka belajar sambil mendengar radio gitu, itu isinya. Kemudian atau kamu itu senang mendengarkan penjelasan guru, atau suka belajar sambil mondar-mandir gitu, itu ya sambil berjalan atau melakukan aktivitas yang lain, itu yang isi Google Form. Itu untuk profil belajar, apakah dia visual, auditory atau kinestetik. Kemudian untuk yang satu lagi berdasarkan minat mereka suka pelajaran apa, matematika, menggambar gitu, saya tanyakan apakah IPA itu. Jadi ada 3 poin waktu itu, sama satu lagi minat, kesukaan mereka belajar mandiri atau berkelompok. Mereka mandiri atau berkelompok, nah itu dah isinya. Jadi singkat aja waktu itu. Jadi setelah Bu Rahma mendapatkan hasil dari Google Form tersebut, perubahan
pembelajaran apa yang Bu Rahma lakukan untuk mengcover ya, mengcover seluruh minat, potensi dan karakteristik dari masing-masing siswa? Nah, saya jadinya fokus pada satu sebenarnya. Kan misalnya satu itu sesuai tema pembelajarannya sih juga. Jadi saya fokus misalnya pada profil belajar. Karena kalau kita diferensiasikan secara banyak itu lebih berat menurut saya. Sehingga saya fokus pada profil belajar, di mana saya lebih memperkaya sumber-sumber belajar bagi siswa. Misalnya dia lebih banyak gambar untuk siswa visual, kemudian harus dengan video. Karena rata-rata berdasarkan pertanyaan saya, rata-rata anak senang nonton video. Jadi iya, di video juga itu kan bisa gabungan dari video itu gabungan dari visual dan juga bisa auditori. Nah itu. Dan kemudian kinestetik ini biasanya saya memajang poster-poster seperti kemarin kan saya juga poster-poster di pojok-pojok ruangan. Jadi nanti siswa kinestetik yang aktif bergerak bisa mencari sendiri bisa berkeliling mungkin ke setiap sudut-sudut poster-poster yang saya pajang sehingga mereka bisa bergerak. Itu sih baru. Untuk kemarin juga saya kalau untuk yang kelompok biasanya karena kemarin sempat saya tanyakan ya, banyak yang senang individu tapi juga ada yang berkelompok. Jadi saya pakai strateginya mereka ada kesempatan dulu untuk menjawab sendiri, jadi berpikir sendiri secara individu, baru nanti saya akan berikan kesempatan mereka untuk mengkomunikasikan apa hasil apa tadi yang sudah didapatkan secara mandiri itu dikomunikasikan dengan temannya secara berpasangan. Nah barulah mereka share jawabannya. Itu sih baru strategi yang saya buat. Luar biasa. Jadi Bu Rahma fokus ya pada apa tadi, auditori, kinestetik ya, profil apa namanya? Belajar murid. Profilnya. Untuk mempermudah diferensiasi dibatasi ya. Betul. Ada yang sumber pakai video, menggunakan poster sehingga dia bisa bergerak berkeliling. Dan dari yang individu atau kelompok juga diberi kesempatan semuanya. Baik, luar biasa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu proses komunikasi terkait visi, misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Pada lokakarya yang ketiga kemarin kita lakukan salah tadi, kita juga membahas ya draft tentang visi, misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Bagaimana implementasinya, apakah ada yang sudah diterapkan atau belum, atau seperti apa prosesnya, yang bisa diceritakan? Nah, karena kemarin itu juga kita belum mengimplementasikan apa yang sudah kita hasilkan dari dari lokakarya kemarin juga Pak Kepala Sekolah belum secara mendalam ikut terlibat dalam proses tersebut, jadi prosesnya belum. Jadi kita hanya mengkomunikasikan pada sesi awal itu dengan Kepala Sekolah mengenai tentang perubahan visi misi ini, tapi belum ada tindak lanjut. Baik, terima kasih. Nah, ketika Bu Rahma menyampaikan draft visi misi ke Bapak Kepala Sekolah, seperti apa tanggapannya? Menurut saya pada saat kemarin kita sama Pak Saman itu menghadap kepala sekolah, Pak sekolah itu berpikiran terbuka sekali, sehingga beliau merencanakan untuk melanjutkan hal tersebut. Tapi tentunya dia banyak sekali program-program sekarang ini yang ada di sekolah. Beliau memikirkan, jadi kemarin ada sekolah adiwiyata, kita dipersiapkan untuk sekolah adiwiyata, kemudian ada juga program-program lain yang sedang berjalan, sehingga beliau, apalagi kita juga menginginkan program komunitas praktisi ini, sehingga beliau bilang kita akan lanjutkan tapi tunggu dulu. Nah beliau bilang begitu, sehingga kita menunggu lah. Karena memang ada program yang harus diprioritaskan ya. Benar. Untuk yang belum diimplementasikan kan hanya karena keterbatasan waktu ya, di pandemi juga, sehingga belum bisa terlaksana, maupun dengan Pak Kepala juga karena programnya harus padat. Iya benar. Baik, kita lanjut ke sesi yang keempat, yaitu rencana yang akan dilakukan oleh Bu Rahma ya, terkait praktik implementasi mengenai visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Strategi apa yang akan Bu Rahma lakukan ya untuk mengkomunikasikan visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid?
menurut saya kita sudah melakukannya ya strategi itu minimal. Pertama kan kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan menyampaikan hal tersebut dulu ya. Kemudian kita sudah mengkomunikasikannya, tinggal Pak Kepala Sekolah nanti kapan menyediakan waktu untuk kita berkumpul kembali untuk membahas itu lebih mendalam. Sebenarnya itu adalah strategi kami kolaborasi. Selain kita juga sedang menyusun proposal ini Pak untuk pelaksanaan komunitas praktisi seperti yang kita laksanakan di SMA 1 Kuripan. Kemudian tadi Pak Saman juga sudah mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita membuat komunitas praktisi ini sudah diketok palu memang sama Pak Kepala untuk kita buat komunitas praktisi, dan beliau sudah oke tentang komunitas praktisi, bagaimana positifnya komunitas praktisi ini. Tadi Pak Saman itu menyampaikan bagaimana kalau kita itu setiap bulannya ada pertemuan untuk refleksi pembelajaran tersebut sebagai untuk menumbuhkan lah komunitas praktisi ini agar berjalan itu. Dan sambutan Pak Kepala Sekolah itu luar biasa baik, dan tinggal pelaksanaannya aja sekarang. Realisasinya hal tersebut tentu harus diingatkan terus Pak Kepala Sekolah ya, karena bagaimanapun ya dan teman-teman juga kalau tanpa dorongan Kepala Sekolah juga susah juga kita akan melakukan hal tersebut, karena Kepala Sekolah kan punya artinya lingkup kekuasaan yang artinya bisa mendorong orang untuk Baik, pertama kita sampai pada akhir sesi pendampingan DVD yang ketiga terkait refleksinya. Jadi sampai saat ini kita sudah berjalan 4 bulan ya. Program pendidikan guru penggerak. Benar. Apa hal yang membuat Bu Rahma bangga sampai pada saat ini? Saya merasa bangga. Kenapa? Karena waktu itu ketika mengikuti sesi daring webinar ya dengan Pak Menteri, Mas Menteri, waktu yang Pak Irfan kirimkan link waktu itu. Nah itu saya merasa berada di komunitas yang tepat. Wah, ternyata komunitas ini luar biasa saling mendukung, dan ternyata semangatnya itu sama semua. Sebenarnya saya meneteskan air mata itu karena saya melihat semangat guru-guru itu, pendamping, murid itu, sampai Pak Menterinya, sampai Pak Dirjennya itu, kok semangatnya sama. Nah itu saya merasakan, wah saya bangga, dan saya merasa komunitas ini maksudnya bisa membuat saya menjadi guru yang lebih baik. Nah itu yang saya rasakan, karena semangat perubahan itu nyata adanya. Itu yang saya rasakan, merasa bangga. Sesi webinar ya. Nah, sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bu Rahma dalam mengimplementasikan pembelajaran daring di LMS? Apakah ada kaitannya? Bisa disampaikan. Nah, menurut saya pendampingannya sangat bermanfaat ya, terutama itu menjadi bahan refleksi saya. Apakah selama ini itu saya udah berada di jalur yang tepat dalam melakukan perubahan atau tidak. Terutama ya bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas di LMS juga sangat membantu ya, maksudnya Pak, karena itu berkaitan sih dengan apa materi-materi yang disampaikan pada saat pendampingan. Jadi sebagai refleksi ya, harus memperbaiki diri. Dan yang terakhir sesuai dengan permintaan Bu Rahma Pak Saman, saya pribadi mohon maaf karena sampai detik ini belum bisa ikut ke kelas untuk ya benar terlibat langsung di aksi nyata. Tapi semoga ke depan saya lihat tugas-tugasnya juga banyak ya yang melibatkan siswa, kemudian membuat video banyak. Semoga bisa lah. Makanya sebenarnya kita mengharapkan Pak Irfan waktu itu hadir untuk aksi nyata ini. Betul. Semoga ke depannya bisa lah. Amin. Bisa dikomunikasikan. Alhamdulillah. Dan selain itu mungkin ada yang perlu disampaikan terkait apa yang perlu saya pribadi perbaiki ataupun dalam proses pendampingan selanjutnya. Kayak nggak ada deh. Pak Irfan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik menurut saya. Nah hanya itu aja, kita hanya meminta bantuan. Siap. Semoga kedepannya ini dikomunikasikan saja sebenarnya. Baik, alhamdulillah pendampingan ketiga hari ini sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf dalam menyampaikan sesi ini apabila banyak kesalahan. Terus semangat. Semoga kita sudah sampai hampir pertengahan jalan ya, dari 9 bulan sudah jalan 4, berarti kan sudah hampir setengah jalan. Tetap semangat. Amin. Kita bersama kita bisa terus sehat agar iya benar tugas dan kewajiban bisa terselesaikan dengan baik.
Amin. Ya. Terima kasih Bu Rahma. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.